Shalom Bapak Ibu Saudara, welcome to Devotion Gereja Sisi Bandung. Devotion hari ini merupakan lanjutan dari devotion sebelumnya dengan judul Saat Tiada Jalan, part yang pertama. Dalam devotion yang part yang pertama kita percaya bahwa dalam keadaan yang buntu sekalipun, kita dapat melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dan juga bagaimana Tuhan sanggup membuka jalan yang baru bagi kita umatnya. Kita sudah membahas bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang dahsyat, luar biasa di depan mata bangsa Israel. Di part 2 hari ini kita akan membahas bagaimana jika saat ini kita masih belum melihat jalan. Saya mengerti rasanya tidak enak ketika kita tidak kunjung melihat adanya perubahan atau jawaban atas doa kita. Bahkan hari-hari ini tidak sedikit juga orang yang mulai kehilangan harapan. Memang bagian yang tersulit dalam iman bukan saat melihat mujizat, tetapi saat kita belum melihat apa-apa. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas 2 hal penting untuk dapat kita pegang dalam kondisi kita yang sedang ragu ketika kita belum melihat jalan. Yang pertama, Tuhan memegang kendali. Bapak Ibu Saudara, mari kita tarik ke belakang dulu kisah Keluaran 14 ini. Sebelum kita melihat ketakutan dan kepanikan bangsa Israel, kita perlu melihat terlebih dahulu apa yang Tuhan sudah kerjakan di balik layar. Keluaran 14 ayat yang pertama sampai yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada bangsa Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Dalam kitab Keluaran 14 ayat yang pertama sampai yang keempat dicatat bahwa Tuhan sendirilah yang memberi arah. Tuhan sendiri yang memberi instruksi kepada Musa untuk membawa bangsa Israel berkemah di tepi laut. Di tempat yang secara manusia terlihat seperti jalan buntu. Bahkan Tuhan juga yang mengizinkan Firaun untuk mengejar mereka, supaya mereka mengerti bahwa ia adalah Tuhan yang berdaulat dan penuh kuasa. Artinya, situasi ini bukan terjadi secara kebetulan. Bukan karena Israel salah jalan, tetapi justru Tuhan yang memimpin mereka sampai kepada titik itu. Dengan kata lain, apa yang akan terjadi ada dalam otoritas dan kendali Tuhan sejak awal. Seringkali kita menilai hidup dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Ketika kita melihat keadaan kacau, kita langsung menyimpulkan bahwa sudah pasti kehidupan saya akan kacau. Ketika kita merasa tidak jelas, kita langsung menyimpulkan bahwa berpikir seakan-akan bahwa Tuhan juga tidak jelas rasanya. Kita begitu mudah sekali ditentukan oleh kondisi yang ada di depan mata kita. Padahal, apa yang terlihat seperti lautan di depan mata, apa yang terasa seperti jalan buntu, apa yang tidak kita mengerti, sekalipun tidak pernah berada di luar kendali Tuhan, tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Mungkin kita merasa semuanya tidak terkendali. Kita udah gak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Ini gak tahu harus gimana lagi Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Oleh karena itu mari serahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Dan percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam kendalinya. Dia memegang kendali kehidupan kita. Dia Tuhan yang berdaulat dan penuh kuasa atas hidup kita. Amsal 19 ayat yang ke-21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yang kedua yang perlu kita pegang saat kita ragu, Tuhan memimpin langkah. Keluaran 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-18, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepada aku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya.
keretanya dan orangnya yang berkuda aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, ini belum terjadi mujizat. Lautannya masih ada di depan mata, musuh masih mengejar di belakang, tetapi Tuhan memberi instruksi untuk berangkat. Nah, pertanyaannya mau berangkat kemana? Lalu dikatakan lebih lanjut lagi, angkat tongkat dan belahlah, nanti air akan terbelah. Kalau kita di posisi tersebut mungkin kita ragu ya. Mana mungkin lautan terbelah, belum pernah ada rasanya yang demikian. Tapi Musa luar biasa, relasinya dengan Tuhan membuat Musa tetap tenang dan taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Musa tahu dan kenal betul siapa Tuhannya, sehingga akhirnya benarlah dilakukannya dan terbelahlah lautan itu. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin langkah mereka. Amsal 16 yang ke-9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita juga sering diperhadapkan dengan kondisi yang demikian, jalan seakan buntu. Kita akan menemukan situasi, kondisi di mana kita tidak lagi tahu harus melangkah kemana, harus berbuat apa dan bagaimana caranya. Atau bahkan mungkin ada juga yang salah jalan. Tapi kalau kita berbalik ke jalan Tuhan, kita mengaku dengan sungguh-sungguh, Tuhan saya menyesal, maka Dia Tuhan yang adil dan setia akan mengarahkan jalanmu. Kita mau belajar untuk punya relasi yang intim dengan Tuhan. Kita mau hidup taat dan melekat sama Tuhan. Kita mau hidup dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, tidak dengan suam-suam kuku. Sehingga hidup kita ini bisa berkenan di hadapannya. Dan ketika hidup kita berkenan, Tuhan pasti menetapkan langkah-langkah kita yang dikasihinya. Karena demikianlah firman-Nya berkata dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Tuhan tidak hanya memegang kendali atas situasi kita, tetapi juga memimpin setiap langkah kita yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa kecewa, mulai lelah berharap, bahkan banyak yang mempertanyakan apakah masih ada harapan. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa sebelum Tuhan membuka jalan di depan mata, percayalah Dia sudah bekerja di balik layar sejak awal. Tidak ada satu hal pun yang luput dari perhatiannya. Karena Dia adalah Tuhan, Sang Pencipta. Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa atas semua ciptaannya. Meski kita saat ini mungkin belum melihat jawaban, kita tidak mengerti apa yang terjadi, namun mari memilih untuk percayakan kebesarannya, bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita, dan Dia berjalan bersama kita untuk memimpin setiap langkah kita dalam mengarungi setiap lautan kehidupan. Mazmur 37 ayat yang ke-5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau terus percaya Tuhan bahwa Engkau tetap bekerja bahkan ketika kami belum melihat apa-apa sekalipun Tuhan. Di tengah keraguan, kekecewaan, bahkan kelelahan kami Tuhan, ajar kami untuk tetap taat, tetap setia Tuhan, dan tetap berjalan bersama-Mu. Walaupun kami belum mengerti jalan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang setia, pada waktu-Mu Tuhan yang terbaik Engkau akan bertindak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini, Tuhan Yesus memberkati.